Pernahkah kamu merasa cemas tanpa alasan jelas? Jantung tiba-tiba berdebar kencang, napas terasa pendek, pikiran penuh kekhawatiran yang tak berhenti, meski kamu tahu sebenarnya tidak ada bahaya nyata. Itulah saat otakmu masuk ke dalam survival mode, keadaan di mana otak percaya bahwa kamu sedang dalam ancaman, padahal musuhnya tidak ada. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak. Di pusat otak, ada bagian kecil bernama amigdala. Ia adalah alarm bahaya alami, pusat rasa takut yang sudah ada sejak manusia purba. Fungsinya penting, mendeteksi ancaman dan memberi peringatan agar tubuh bisa bertahan hidup. Begitu amigdala merasa ada bahaya, ia menyalakan sirene. Dari amigdala, sinyal dikirim ke hipotalamus, lalu tubuh merespons melalui sistem yang disebut fight or flight, bertahan atau lari. Jantung berdetak lebih cepat agar darah terpompa ke otot, napas menjadi cepat supaya oksigen lebih banyak masuk. Otot-otot menegang dan indera terasa lebih waspada. Semua ini adalah persiapan instan agar kamu bisa melawan atau kabur. Di saat yang sama, prefrontal cortex, bagian otak yang berfungsi mengatur logika dan pengambilan keputusan, secara otomatis menurun fungsinya. Mengapa? Karena dalam situasi darurat, tubuh tidak membutuhkan analisis panjang. Insting lebih diutamakan daripada berpikir jernih. Inilah mengapa ketika cemas, kita sering sulit berpikir rasional. Pada kondisi normal, setelah bahaya berlalu, sistem ini akan padam. Tubuh kembali tenang, detak jantung melambat, otot rileks, pikiran kembali jernih. Tetapi pada orang yang mengalami anxiety, survival mode ini tidak pernah benar-benar berhenti. Amigdala menjadi terlalu sensitif, seolah-olah ada musuh di setiap sudut. Bayangan samar, bahkan pikiran kecil bisa dianggap sebagai ancaman serius. Alarm bahaya menyala terus-menerus, meski tidak ada api. Prefrontal cortex pun gagal menenangkan sistem ini, sehingga logika tak mampu menenangkan kepanikan. Akibatnya, tubuh hidup dalam kondisi siaga penuh setiap saat. Jantung terus berdebar, pikiran dipenuhi, what if? Yang menakutkan, sulit berkonsentrasi, tidur terganggu, otot terasa tegang, dan energi terkuras habis. Rasanya seperti berada di medan perang yang tidak pernah selesai. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa penyebab. Pertama, faktor biologis dan genetik. Sebagian orang memang lahir dengan amigdala yang lebih reaktif, atau jalur komunikasi antara amigdala dan prefrontal cortex yang lebih lemah. Kedua, pengalaman hidup. Trauma masa kecil, stres berat, atau pengalaman buruk bisa membuat otak belajar bahwa dunia adalah tempat berbahaya. Ketiga, ketidakseimbangan kimia otak. Zat seperti serotonin, dopamin, dan GABA berperan dalam mengatur ketenangan. Ketika terganggu, kecemasan lebih mudah muncul. Keempat, kebiasaan pikiran. Otak kita seperti jalan setapak di hutan. Semakin sering digunakan, semakin jelas jalurnya. Kalau sering khawatir, otak terbiasa menghubungkan hal-hal kecil dengan ancaman. Lalu, apakah ada cara untuk mengatasi kondisi ini? Jawabannya, ya. Melatih pernapasan dan relaksasi tubuh. Napas dalam yang teratur memberi sinyal kepada otak bahwa tubuh aman, sehingga amigdala bisa menurunkan alarmnya. Mindfulness dan meditasi. Dengan melatih diri untuk fokus pada saat ini, otak belajar membedakan antara ancaman nyata dan hanya pikiran. Mengubah pola pikir. Terapi kognitif misalnya, membantu melatih prefrontal cortex agar lebih kuat dalam menenangkan amigdala. Dengan kata lain, logika dilatih untuk kembali mengambil alih kendali. Dan gaya hidup sehat, tidur cukup, olahraga teratur, dan pola makan seimbang terbukti berpengaruh besar pada kestabilan sistem saraf. Intinya, anxiety bukan berarti otak merusak. Anxiety adalah otak yang mencoba melindungi, tapi dengan cara yang berlebihan. Ia seperti alarm kebakaran yang terlalu sensitif, menyala bahkan saat hanya ada asap dari lilin. Dan kabar baiknya, dengan pemahaman, latihan, dan bantuan yang tepat, alarm itu bisa disetel kembali.